묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 더럽혀진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Hukum Universitas Negeri Makassar. Saya Hafsani dan kedua teman saya yang namanya Perkenalkan Bu, nama saya Maulidatul Iza. Perkenalkan nama saya Firda. Iya. Jadi Ibu, adapun tujuan kami untuk mewawancarai Ibu mengenai apa saja tentang pelaksanaan yang ada di kurikulum SMA Negeri 2 Takalar ini. Di sini kami mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas kami yaitu kajian kurikulum sosiologi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Ibu dari namanya siapa dan sekolah mana? Nama saya Ibu Asmaul Husna. Saya di sini di SMA Negeri 2 Takalar mengampu mapel biologi. Kemudian ada rekan saya yang di samping. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati Indar SPD, mengajar di SMA Negeri 2 Takalar, mengampu mapel sejarah Indonesia. Ibu. Jadi kedua Ibu ini telah mengizinkan kami untuk mewawancarai mengenai apa saja tantangan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran yang ada di SMA 2 Takalar ini. Nah, sebelumnya kira-kira saya ingin bertanya sedikit mengenai kurikulum yang ada di SMA 2 Takalar. Bagaimana perasaan Ibu mengenai pergantian kurikulum yang tiba-tiba dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Pergantian kurikulum dari K13 ke kurikulum Merdeka yang sekarang mungkin lagi ada revisi ya. Jadi K13 ke Merdeka, kemudian beberapa tahun terakhir ini ada lagi kurikulum Merdeka yang direvisi. Artinya tetap kita menggunakan kurikulum Merdeka, cuman ada revisi sedikit ya. Itu tentunya menjadi dilema buat kami. Kenapa demikian? Karena ada sedikit perubahan di mana tadinya itu kurikulum K13 itu kita monoton artinya apa? Kita harus mencapai semua indikator yang sudah ada. Kemudian untuk kurikulum Merdeka itu sifatnya lebih fleksibel fleksibel artinya apa? Kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian kita menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kemampuan belajar setiap peserta didik. Kemudian hal ini tentunya kami sebagai pendidik di sekolah ini sangat mengharapkan sekali bimbingan ataukah semacam pelatihan yang dilakukan sebelum akhirnya kita akan menerapkan lagi kurikulum Merdeka yang direvisi di planning pendekatan mendalam ya, menggunakan pendekatan mendalam. Itu yang kami harapkan sebagai guru. Kenapa? Karena ada perubahan yang seolah signifikan juga sih, tapi kami sedikit belajar dari membaca sendiri, kemudian sudah pernah juga dilakukan pelatihan secara langsung yang kemudian membimbing kami dan mengarahkan bagaimana caranya supaya kita bisa paham tentang kurikulum di planning itu. Oke. Iya. Baik Ibu, langsung saja saya ingin ke pertanyaan wawancara saya. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa tantangan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran yang Ibu rasakan selama di SMA Negeri 2 Takalar. Yang pertama itu kira-kira bagaimana saja keterbatasan sumber daya dan juga sarana yang Ibu alami selama mengajar di SMA 2 Negeri Takalar mengenai kurikulum. Iya, kalau kita bicara tentang sumber daya, itu kita otomatis berbicara 2 poin di situ. Yang pertama sumber daya yang berkaitan dengan peserta didik, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan SDM guru ya,
Iya, oke. Ini keduanya tidak terlepas. Guru dan peserta didik itu merupakan satu ikatan yang tidak terpisah. Yang kemudian pada akhirnya itu kita bisa melakukan pembelajaran efektif di kelas dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita itu sudah ada, seperti sudah disediakan LCD, kemudian sudah ada smartboard. Cuman jumlahnya itu masih sangat terbatas. Iya. Jadi saya kira kedepannya mungkin ada sedikit saran pemberian bantuan untuk smartboardnya itu bisa ada, sehingga semua peserta didik di setiap kelas itu bisa merasakan bahwa oh seperti ini rasanya kalau kita belajar dengan menggunakan smartboard. Iya. Oke. Jadi untuk sarana dan prasarananya itu sudah ada, cuman belum maksimal. Iya, seperti itu. Belum merata, belum bisa dilakukan di setiap kelas. Jadi kalau kita mau menggunakan LCD kah atau smartboard, itu kita harus gilir peserta didik. Apakah itu dilaksanakan di lab ataukah kita belajar di aula depan sini. Iya, oke, seperti itu. Oke, Bu. Jadi untuk keterbatasan sumber daya dan sarana di sini sudah ada tapi belum merata. Oke, jadi saya ke poin wawancara kedua. Kira-kira bagaimana kesiapan Ibu terhadap perubahan kurikulum yang dari K13 menjadi kurikulum merdeka, lalu dilanjut dengan adanya revisi mengenai kurikulum merdeka? Iya, sebagai pendidik, sebagai guru, tentunya kita harus banyak mengkaji atau membaca dari beberapa literatur, baik itu dari literatur buku ataukah dari media digital ya, supaya kita bisa memperoleh setidaknya gambaran lah apa perbedaan dari penerapan ketiga kurikulum itu. Selanjutnya kami 2 pekan terakhir itu melakukan pembelajaran mandiri di sekolah kita. Jadi ada teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan yang kemudian memberikan pengimbasan ilmunya itu kepada kita di sini. Jadi kami sudah ada sedikit pengetahuan tentang bagaimana itu penerapan kurikulum merdeka, deep learning, pendekatan mendalam ya. Iya, cuman mungkin belum maksimal. Iya, seperti itu. Oke, Bu, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada kedua teman saya. Baik Ibu, di sini ada pun pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana perbedaan kondisi sekolah di tiap daerah yang Ibu rasakan? Oh iya, perbedaan sekolah di tiap daerah mungkin saya hanya bisa membandingkan antara sekolah saya sebelumnya ya. Kebetulan saya di sini itu mutasi. Jadi sekolah saya dulu itu sekolah di pinggir kota, kabupaten, tepatnya berada di daerah Galesong. Kemudian sekarang agak ke kota kabupaten di SMA 2. Iya, memang ada perbedaan yang sangat mendasar, utamanya dari segi SDM-nya ya, sumber daya siswanya, begitu juga dengan gurunya. Selama sekarang saya mengajar di SMA 2, yang saya rasakan itu memang anak-anak motivasi belajarnya itu lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak yang berada di daerah kota kecamatan. Kebetulan di daerahnya saya di sana itu dekat-dekat pesisir ya, sehingga anak-anak kalau sudah musim-musim untuk menangkap ikan itu dia tidak datang ke sekolah. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarananya juga beda. Oke, jadi di sana masih sangat terbatas untuk ketersediaan sarana dan prasarananya. Kemudian saya di kota kabupaten ini sekarang itu sarananya ada, cuman biasanya masih ada teman-teman guru kita yang belum terampil dalam menggunakan sarana yang ada. Iya, jadi seperti itu. Itu mungkin perbedaannya ya. Untuk keseluruhannya mungkin saya tidak bisa memberikan keterangan yang lebih mendetail karena kalau kita bicara daerah itu kan banyak ya. Oke, seperti itu mungkin. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya Bu. Selanjutnya saya berikan ke teman saya. Pertanyaan terakhir saya Ibu, bagaimana SMA 2 Takalar ini beradaptasi terhadap teknologi pembelajaran?
Oh iya. Teknologi pembelajaran. Kalau kita bicara tentang teknologi pembelajaran, itu kita tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi ya. Salah satu teknologi pembelajaran sekarang itu yang marak, penggunaan HP, handphone yang memang tidak bisa terpisahkan dari anak-anak. Oke, HP, kemudian kita menggunakan juga smartboard. Ini digitalisasi juga. Kenapa saya bilang? Karena anak-anak itu bisa mengakses informasi, bahkan kita sebagai guru itu sangat membantu pada saat kita mengajar, kemudian kita ingin mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan mapel kita. Jadi cara adaptasinya itu, kalau kita menginginkan anak-anak itu menggunakan beradaptasi dengan teknologi digital yang ada sekarang, itu biasanya saya kalau memberikan tugas, itu saya suruh mencari anak-anak selain dia berpedoman dari buku paket, saya juga suruh dia mencari di Meta AI, kemudian di Google kemudian ada lagi beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin bahkan kita sebagai guru itu merasa bahwa anak-anak ini ternyata kreatif dalam mencari jawaban ya. Oke. Kemudian ini teknologi yang baru yang smartboard ini, yang baru buat kami di sini, itu biasanya saya menyuruh anak-anak ke depan, bagaimana caranya anak-anak itu kan senang, dia gunakan itu pennya untuk menulis-nulis di TV gitu. Oh ternyata ibu ini layar sentuh ya. Oke, jadi dibiasakan seperti itu supaya dia bisa beradaptasi dan dia juga tidak ketinggalan dengan anak-anak yang berada di kota-kota besar. Jadi istilahnya dibiasakan, baik itu menggunakan HP, cuman itu tidak bisa terlepas dari pemantauan guru. Jangan sampai kita suruh cari tugas, kemudian yang dicari itu apakah dia main game. Jadi penggunaan teknologi itu sebetulnya dampaknya dua. Satu bisa positif kalau diarahkan ke positif, negatif kalau lepas dari pemantauan guru. Oke, jadi seperti itu barangkali. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami untuk memberikan waktu sebagai wawancara mengenai tantangan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran kepada kami. Dan di sini kami juga sudah banyak belajar mengenai apa-apa saja perbedaan kurikulum yang ada di kota dan juga di kabupaten, dan juga apa saja sarana dan prasarana yang memadai di Kabupaten Takalar, yang tepatnya di SMA Negeri 2 Takalar. Dan tentunya Ibu telah merasakan mengenai perbedaan kurikulum sebelumnya sehingga ke kurikulum merdeka. Jadi kami berterima kasih kepada Ibu. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kami bermanfaat kepada kami dan juga dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih Bu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berkunjung di sekolah kami. Semoga kedepannya apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat. Kemudian saya senantiasa mengucapkan semoga tugasnya bisa sukses. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Sudah? Sudah.